Viral video penceramah termahal perusak agama Islam. Viral video penceramah termahal tetapi perusak agama Islam. Viralnya ada di channel YouTube One TV, bukan TV One sekali lagi, tetapi One TV. Ada channel YouTube namanya One TV yang memviralkan para ustadzah yang mahal-mahal setiap kali ceramah di atas 40 juta rupiah. Setiap kali ceramah, setiap kali manggung, naik panggung, tarifnya 40 juta rupiah ke atas. Nah, kalau satu malam 2 kali panggung berarti 80 juta rupiah. Nah, kalau seandainya kita buat rata-rata, misalnya nih pas Rojabiah seperti ini, hampir setiap malam sudah padat sekali. Kalau pas Rojabiah Isra Mi'raj itu laris manis di mana-mana. Kalau seandainya misalnya 3 kali panggung, anggap aja rata-rata misalnya 100 juta rupiah, kalikan 10 hari berarti sudah 1 miliar. Kalau misalnya 30 hari itu ada 3 miliar, luar biasa. 1 bulan 3 miliar lebih. Ini penceramah-penceramah, para ustadzah-ustadzah yang tidak ada ilmunya, hanya modal guyon-guyon, modalnya lawak-lawak, bercanda-bercanda, tertawa-tertawa sana sini. Jamaahnya tidak mendapatkan tambahan ilmu apa-apa, bahkan jamaahnya mendapat tambahan banyak dosa. Jadi jamaahnya itu mendapat tambahan banyak dosa. Mengapa? Karena tabarruj, rata-rata jamaahnya itu wanita-wanita yang memakai make up yang menor-menor, itu namanya tabarruj. Nah, pengajian tetapi isinya ibu-ibu, misalnya seragamnya merah semua, kuning semua, hijau semua, biru semua, kemudian tabarruj semua, menor-menor semua, menggunakan perhiasan semua. Setiap wanita yang tabarruj itu dosa besar. Tabarruj itu berhias berlebihan. Dan juga zamannya ikhtilat. Ikhtilat itu campur laki-laki perempuan. Inilah dosa-dosa besar yang dikemas seolah-olah pengajian agama. Inilah yang merusak agama Islam. Merusak agama Islam. Penceramah-penceramah termahal perusak agama Islam. Tarif sekali naik panggung di atas 40 juta rupiah. Sedangkan jamaahnya tidak mendapat tambahan ilmu apa-apa. Enggak ada jamaahnya itu tiba-tiba pinter, alim, hafal Quran, hadis dari jamaah pengajian seperti itu, enggak ada. Bahkan mendapatkan tambahan banyak dosa. Ya karena tabarruj dan ikhtilat, tetapi ini dibanggakan di Indonesia, aneh. Ini namanya kedzaliman dan kemaksiatan yang merajalela di Indonesia, yang dibungkus dengan pengajian-pengajian agama Islam. Orang-orang awam menganggap itu pengajian. Bukan pengajian, dah. Sekali lagi, itu bukan pengajian, tetapi tontonan yang mengatasnamakan pengajian. Sekali lagi, itu tontonan yang merusak aturan tatanan menggunakan atas nama kedok dan topeng pengajian agama Islam. Nah, sedangkan pengajian yang benar, yaitu guru-guru ngaji di kampung-kampung, guru-guru ngaji yang ada di kampung-kampung yang telah berjasa sangat besar. Guru-guru ngaji di kampung-kampung itu berjasa sangat besar sekali. Mengapa? Karena beliau-beliau telah berjuang susah payah setiap hari. Setiap hari mendidik generasi dan masyarakat. Mulai dari belajar membaca Al-Quranul Karim, belajar sholat, belajar zikir dan doa. Yang namanya mendidik anak-anak apalagi itu nakal-nakal. Nah, anehnya orang Islam di kanan kiri, bahkan orang tua wali santri itu cuek is the best. Inilah kedzaliman. Kedzaliman, kemaksiatan merajalela di Indonesia. Sedangkan ustadz-ustadzah yang jauh-jauh hanya tampil 1 jam 2 jam, isinya apa? Apakah nuntun baca Al-Quran? Apakah nuntun baca hadis? Apakah menuntun zikir dan doa? Tidak, isinya nggak jelas. Tetapi mengapa itu yang dibayar mahal, mahal-mahal, dibayar mahal? Coba direnungkan, difikirkan. Katanya itu kan pengajiannya orang-orang awam. Nah, orang awam di Indonesia itu nggak mau ngaji, sehingga selamanya akan awam menjadi bejat-bejat. Dan orang Islam di Indonesia itu apakah mu'alaf? Tidak.
Zaman para wali songo dulu sudah menyebarkan Islam di Indonesia. 90% penduduk Indonesia itu beragama Islam sejak zaman wali songo. Terus kenapa merasa ngaku awam terus? Ya harusnya kan belajar mendatangi guru-guru di kampung-kampung yang belum bisa baca Al-Quran, belajar alif-alifan, alif-ba, ta, dan seterusnya secara istiqomah. Dan guru-gurunya seperti itu dibayar mahal, seharusnya dibayar mahal, supaya ilmunya mudah menyerap ilmu. Nah ini enggak, guru-guru di kampung disepelekan, anak-anaknya dididik sangat sulit luar biasa, enggak pernah dihargai. Sedangkan penceramah-penceramah yang istrinya joget-jogetan, nyanyi-nyanyian, dibungkus dengan sholawatan, dibayar mahal, merusak akidah, merusak keimanan, merusak segalanya. Nah inilah yang menjadikan keresahan kita semua. Dan seolah-olah MUI diam saja, seolah-olah. Padahal itu jelas-jelas kezaliman, kemaksiatan merajalela. Nah kalau bungkusnya bukan pengajian gak masalah. Sekali lagi, kalau seandainya bungkusnya bukan pengajian, silahkan. Mau bungkusnya misalnya dangdutan atau rockar, silahkan. Nah yang dimasalahkan itu bungkusnya pengajian. Mana ada pengajian zaman Nabi Muhammad SAW seperti itu? Mana ada pengajian zaman para tabi'in seperti itu? Tabarus rame-rame, dibayar mahal-mahal, nggak ada isinya sama sekali, nggak ada ilmunya sama sekali. Mana ada pengajian zaman para wali songo seperti itu? Pengajian zaman para wali songo itu Masya Allah, mereka ikhlas-ikhlas keluar masuk kampung, ya dari pintu ke pintu mengetuk orang-orang Hindu, Buddha, orang-orang animisme, dinamisme agar masuk Islam. Mereka ikhlas lillahi ta'ala, masuk keluar masuk hutan, nggak ada yang bayar, nggak ada yang nyangoni, nggak ada yang manggil. Nah sekarang ini merasa sudah Islam, membodohi umat Islam dengan tenang-tenangnya, enak-enakan. Tetapi sekali lagi, sebenarnya yang salah itu mubaliknya, para ustadz-ustadzahnya atau jamaah masyarakatnya. Nah kalau dipikir-pikir, mana mungkin sih ustadzah atau ustadz zaman sekarang ini tiba-tiba datang ke pengajian tanpa diundang? Ya tidak mungkin. Nah berarti yang salah, yang bodoh itu jamaahnya. Jamaahnya orang-orang yang tidak mendalam ilmunya tapi dipanggil. Jadi kalau namanya pengajian itu jelas membawa Al-Quran atau hadis atau membawa kitab fikih, itu namanya pengajian. Jadi yang dikaji jelas, Qurannya itu surat berapa, ayat berapa dikaji, hadisnya itu mulai dari hadis nomor berapa, misalnya kitab hadis Bukhari atau Muslim, atau kitab-kitab hadis kecil seperti Arba'in Nawawiyah atau Bulughul Maram atau Riyadhus Shalihin. Ini enggak, pengajiannya enggak jelas tapi dibungkus dengan atas nama pengajian. Itulah yang menjadi merusak citra agama Islam. Seolah-olah agama Islam itu pengajiannya yaitu yang hura-hura, guyon-guyon, bercanda-canda, dibayar mahal-mahal. Dolimnya luar biasa terhadap guru-guru ngaji di kampung-kampung, dibiarkan saja, tidak pernah diurus, padahal jasanya yang paling besar. Demikianlah, semoga umat Islam Indonesia menjadi sadar. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.